Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terupdate ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 yang sudah seleksi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Untuk tahap 2 bersiap melakukan pendaftaran ya atau melengkapi dokumen. Oke, ini ada kabar terbaru dari ayobandung.com. 8 Desember 2024 ini part 3, artinya video ketiga ya di channelnya Kak Furkon pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari ayobandung.com. DPR, BKN, dan Menpan RB itu sepakat honorer sudah mengabdi dengan masa kerja segini wajib diangkat P3K 2024. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui untuk mendaftar P3K memang salah satunya yang menjadi syarat penting itu adalah masa kerja atau pengabdian ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini masa kerja itu menentukan bahwa Bapak Ibu ini nanti bisa mendaftar atau tidak. Nah, khususnya kalau teman-teman lihat syaratnya untuk tahap 2 ya kan untuk PPPK tahap 2 itu masa kerjanya minimal ayo berapa? Masa kerjanya minimal itu lebih dari sama dengan 2 tahun. Nah, di sini kalau teman-teman tidak termasuk di ini berarti nggak bisa daftar dong tahap 2. Iya, tidak bisa daftar. Ini adalah suatu aturan, ya kan? Aturan untuk teman-teman jika ingin mendaftar P3K seperti itu. Bahkan teman-teman itu banyak pertanyaan ya di channelnya Kak Furkon tentang bagaimana masa kerja ini mempengaruhi. Nah, yang dilihat pertama kalau sudah lebih dari sama dengan 2 tahun, yang dilihat pertama nanti adalah nilai akhirnya ya Bapak Ibu ya. Nilai akhirnya. Baru nanti kalau ada nilai yang sama itu baru dipertimbangkan ya. Tetapi nilai akhir itu nanti nggak langsung masa kerja Bapak Ibu ya. Jadi langsung ke kompetensi, kemudian pokoknya poin-poinnya itu tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah masa kerja dan yang terakhir lagi itu adalah usia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib dipahami oleh Bapak Ibu yang masuk ke dalam kategori tahap 2 ya tentunya ya. Ini lebih dari sama dengan 2 tahun dan ini harus instansinya itu harus instansi negeri ya kan, nggak boleh instansi swasta. Seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari ayobandung.com. Pemerintah saat ini sedang merealisasikan penataan tenaga honorer agar bisa selesai tepat waktu. Nah, jadi memang programnya pemerintah itu Desember 2000 atau bulan ini Bapak Ibu ya, Desember 2024 itu sudah clear. Nah, jadi kalau programnya pemerintah memang pada bulan Desember itu tahun 2024 ini sudah clear ya. Nah, jadi ini honorer itu sudah tuntas ya Bapak Ibu ya. Artinya sudah tidak ada lagi honorer. Entahlah nanti misalkan formasinya sedikit mungkin ada P3K paruh waktu. Kita tunggu saja kebijakannya ya Bapak Ibu ya kan, atau part time ya. Ini menjadi solusi yang sangat menurut kamu kan sangat impossible ya. Maksudnya di sini kalau formasinya itu sedikit, kalau pelamarnya itu banyak, lah nanti ya nggak bakal tuntas. Makanya di sini ada solusi dari pihak pemerintah yaitu mengadakan atau memberikan regulasi untuk P3K part-time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan mengingat ada deadline Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada deadline nih. Ada deadline yang ditetapkan pemerintah yaitu penataan tenaga honorer harus selesai sebelum Desember 2024. Nah, ini harus selesai Bapak Ibu ya. Dan sebagai langkah akselerasi, pemerintah kemudian menerapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pemerintah ini akan menerapkan sistem pengangkatan honorer mulai dari P3K 2024. Dan nanti penataan honorer itu sebenarnya nanti nggak harus selesai sampai di sini ya. Harusnya nanti teman-teman itu nanti akan ditata ya 2024 sampai 2029 itu akan ditata. Jadi nanti manajemennya itu kayak gimana. Memang 2024 ini yang pertama penataannya. Jadi memang agak sedikit ya itu tadi katakanlah regulasi itu bisa berubah-ubah. Nah, nanti dilihat ada revisi sekian revisi ini itu nanti kita ikuti saja Bapak Ibu ya. Seperti itu.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan masa kerja itu adalah yang utama ya. Para pekerja honorer ini dijadikan kategori pelamar yang bisa mendaftar di seleksi P3K 2024. Jadi nanti ini bisa masuk ke tahap 1, bisa masuk ke tahap 2. Untuk tahap 1 itu sudah tes ya Bapak Ibu ya. Jadi seleksi kompetensi. Bisa ke tahap 1, bisa juga ke tahap 2. Nanti tahap 2 ini baru lengkapi dokumen ya kan sebagai persiapan untuk pendaftaran. Tentunya menunggu sisa formasi yang ada di tahap 1 seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa kategori honorer yang sudah memiliki masa bakti tertentu yang dijadikan prioritas untuk pengangkatan P3K 2024. Ini jelas ya. Tentunya untuk non XTHK 2 ini memang menjadi prioritas utama karena dia Bapak Ibu ini sudah bisa dites di PK tahap 1 berarti X ya kan XTHK 2 ini sudah terdata di BKN ini mendapat prioritas yang utama ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hal itu disampaikan oleh DPR langsung ya, yang menegaskan bahwa tenaga honorer ini sudah mengabdi dengan masa kerja tertentu wajib untuk diangkat menjadi P3K ya 100% ya Bapak Ibu harus. Lantas tenaga honorer dengan masa kerja berapa tahun yang wajib diangkat. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada asumsi dari pihak Kemenpan RB dan BKN tentunya masa kerja tenaga honorer yang wajib diangkat itu selama 5 tahun berturut-turut. Nah, tentunya tergolong STHK 2 tadi. Nah, ketentuan tersebut disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDIP yaitu Junimat Girsang yang disampaikan pada YouTube TVR Parlemen. Nah, ini masih pendapat ya Bapak Ibu ya. Untuk regulasi ini masih belum ada memang. Regulasi ini masih belum ada. Nah, benarkah kalau 5 tahun berturut-turut? Kayaknya ini kurang agak sedikit mustahil ya Bapak Ibu ya, karena formasinya juga berbeda-beda tiap daerah. Jadi ini harus perlu dikaji secara mendalam lagi seperti itu. Nah, di sini Bapak Junimart Girsang ini juga mengungkapkan Bapak Ibu ya, mengungkapkan tenaga honorer dengan masa kerja tertentu wajib diangkat tahun ini Bapak Ibu ya. Bahkan anggota DPR tersebut menuturkan jika ketentuan yang sudah melalui kesepakatan dari pihak BKN maupun Kemenpan RB, tenaga honorer harus diangkat paling lambat 24 Desember tanpa terkecuali. Lah ini Bapak Ibu ya, ternyata kondisi di lapangan itu berbeda ya kan. Kondisi di lapangan ini sangat berbeda. Kondisi realnya itu tiap daerah itu berbeda ya kan. Bedanya kenapa Kak? Bedanya karena adanya keterbatasan jumlah formasi ya kan. Poin kuncinya adalah di formasi kan ya kan. Kalau formasinya itu katakanlah lebih sedikit daripada pelamar, otomatis ada yang tersingkirkan. Seperti itu. Notabene seperti itu. Jadi ini harus dikaji secara mendalam tentunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian menurut lanjut di sini Junimat ini juga menyebutkan namun syaratnya mereka sudah menjadi tenaga honorer 5 tahun berturut-turut. Hanya tetap ada proses ya kan. Ya, ini mengantisipasi adanya honorer siluman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang peluangnya itu besar, tetapi masa kerja 5 tahun itu melewati tes dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Nah, selain itu honorer tersebut harus masuk kriteria yang ditetapkan BKN. Salah satunya harus terdata di database BKN seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya menyiapkan tes P3K 2024. Semoga lolos ASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.